Halo guys, selamat datang di channel BSTP. Hari ini kita akan mencoba bird trading di Fuking Forex. Wow ya, jadi banyak sekali yang request ya, Bang, trading di Forex-nya kapan nih Bang? Alright, sekarang kita buat ya. Sekarang saya akan membahas mengenai teknik-teknik yang paling dasar yang sering saya gunakan di Forex ya. Bagaimana caranya supaya profit ya, meminimalisir loss kita ya. Kita akan menggunakan analisa menggunakan stokastik ya, melihat kemana arah tren, mencoba masuk melakukan open posisi, tentunya dengan money management yang ketat. Everybody everyone, trading forex, fucking binary atau trading di crypto, yang paling utama adalah money management. Itu yang paling utama ya. Alright. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport channel BSTP. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah membeli hoodie, merchandise. Kalian are the best mentor in the world ya. Kalian harus menyiapkan yang namanya kopi dan rokok sebelum kalian melihat market. Supaya apa? Supaya kita tenang. Wow, alright, kita langsung saja. Oke. Fokus ya everyone ya. Jadi tadi di grup di sini sudah terselebel 40 pips ya di gold. Indah sekali dari Mas Ojol ya. Memberikan analisa yang sangat ampuh. Mana dia? Nice ya. 40 pips ada yang dapat Bang. Bye. I like that ya. Jadi setiap hari ada sinyal berbadi di sini. Dan ada juga indikator, kita mendapatkan indikator ya. Di sini, tapi nanti kita akan bahas analisa menggunakan indikator. Kita akan bahas analisa menggunakan moving average dan stokastik ya. Di sini kalau kita menggunakan indikatornya, terlihat gampang, langsung kelihatan area supply, area demand ya, dan ada ini arrow, ada tanda panahnya ya. Tapi kita tidak akan menggunakannya. Terlalu manja ya, pribadi. Tapi bisa saja kita menggunakannya, oke? So, tanpa banyak basa-basi, kita akan langsung mencoba scalping di time frame 5 menit ya, mencari market. Kita akan pertama kali kita lihat itu adalah melihat kemana arah tren, lalu kita konfirmasi dengan moving average, terjadi sebuah persilangan atau cross antara moving average. Di sini saya menggunakan moving average 50 dan 200 ya. Jadi kita hanya sabar menunggu ketika sudah melihat market di sini terkonfirmasi, baru kita melakukan open posisi ya, oke? Let's go ya, check this out ya. Contoh nih, sekedar contoh ya everyone ya. Di sini kalau kita perhatikan ya, terjadi persilangan antara EMA ya, exponential moving average antara 50 dan 200 ya, terjadi sebuah persilangan. Caranya bagaimana? Kita tidak langsung melakukan open posisi. Contoh di sini persilangan kan. Oke, di sini terjadi persilangan, kita tidak langsung melakukan open posisi, atau di sini tertembus moving average. Kalau kita perhatikan langsung tertembus ya, Bang. Apakah kita langsung melakukan open posisi atau entry sell, Bang? Jangan ya, karena di sini kalau kita perhatikan di stokastik dia berada di oversold. Jadi usahakan ditunggu dulu dia koreksi menyentuh di area overbought ya. Sama. Ketika dia menyentuh di area overbought, contohnya seperti ini ya. Hampir menyentuh di EMA 50, di sini baru kita melakukan open posisi ya, atau entry melakukan open posisi sell. Jadi bagaimana? Tunggu dulu. Misalkan di sini sudah tertembus ya, kalau kita perhatikan tertembus, kalau kita lihat tertembus moving average. Jadi kita tidak langsung entry sell ya, kita tunggu dia naik dulu atau koreksi menyentuh di overbought. Kalau kita perhatikan di sini baru kita entry melakukan open posisi sell, tentunya dengan money management yang ketat ya. Jangan sudah dianalisa, Bang, saya akan tetap melakukan barbar, jangan ya. Oke, itu secara teori teknikal. Nanti kita akan coba melihat area supply, area demand, area support dan resisten ya. Pasti kalian sudah tahu ya, support, resisten, supply and demand. Wajib. Itu adalah pondasi dasar yang harus kalian ya tahu lah ya. Jangan bertrading tapi tidak paham support resisten. Oke. Kita cek di GBUSD. Oke, di GBP USD kalau kita perhatikan dengan seksama ya. Di sini terjadi downtrend. Dan stokastik pun berada di area oversold ya. Just wait. Kita cari market dan coba melakukan scalping ya. Alright. Nanti kita mungkin akan membuat konten teknik analisa menggunakan Fibonacci. Sebenarnya sama saja ya, untuk melihat area pemantulan support resisten. Ujung-ujungnya support resisten ya. Kita cek beberapa market. Oke, di sini kalau kita perhatikan contoh ya. Kita bisa melakukan open posisi buy. Misalkan di sini kalau kita perhatikan ya, terjadi persilangan menembus EMA 200, EMA 50-nya tertembus, lalu persilangan, kita tidak boleh langsung melakukan open. Contohnya di sini ya, tertembus EMA berapa nih?
EMA 50, EMA 200 tertembus, kita tidak boleh langsung melakukan open posisi buy. Sorry, maksudnya open posisi buy ya. Kita tunggu dia koreksi dulu atau turun, retest menyentuh di area. Kalau kita perhatikan di sebelah kiri di sini ada ini. Ada sebuah kita tunggu dia retest kembali di sini baru melakukan open posisi buy. Kalau kita perhatikan ya di area oversold ya di stokastik. Atau dia melakukan persilangan menyentuh di EMA 50 200 baru kita melakukan open posisi buy ya. Terdengar sangat simpel ya everyone. Jadi ya meskipun terdengar simpel jangan sampai kita barbar lah. Ini sekedar contoh, alright. Nanti kita akan coba di market. Semoga ada momen-momen terindah ya. Kita akan coba melakukan open posisi. Oke, belum ada momen-momen. Ini kita akan coba scalping di time frame 5 menit ya. Alright. Oke, kalau kita perhatikan ya, kita perhatikan dengan seksama, men. Di sini terjadi uptrend ya, terkoreksi sedikit tapi sudah menyentuh di area upper nih. Menyentuh di area oversold ya di USD chart ya, time frame 5 menit. Kalau kita mau cari beberapa pips, oke, kita akan coba ya. Kita akan coba melakukan open posisi di sini. Di sini ada EMA 50 ya, menyentuh di EMA 50, terkonfirmasi uptrend. Apakah akan tertembus atau break di EMA 50? Dia menyentuh di area oversold ya. Kita akan mencoba melakukan open posisi ya, open posisi buy 0,02 saja. Jangan terlalu barbar ya. Kita tunggu di pergantian candle, alright. Kita akan mencoba open posisi di sini ya. Kita akan mencoba open posisi buy. Kalau kalian misalkan modalnya $100, kayak kalian cari ya 10% atau 5% dari modal ya setiap hari gitu. Ya tentunya jangan jadi orang tamak. Terkadang udah tembus lah atau lebih dari 10% dari modal ya. Kita ya sering saya alami juga, nggak ikhlas gitu ya. Wah, ini pasti bisa lebih dari ini ya. Dan ujung-ujungnya welcome to fucking depot again. It's not good for you if you. Oke, kalau kita perhatikan dengan seksama ya. Di sini ada EMA 50 dan dia berada di area upper ya. Ini di time frame 5 menit. Kita akan coba melakukan scalping. Oke, just wait ya. Apakah akan terjadi sebuah longsor karena dia berada di di resisten nih kalau kita perhatikan. Sangat riskan ya everyone ya. Dia berada di resisten. Kita akan mencobalah untuk melakukan open posisi buy dengan konfirmasi candle ya. Kalau tidak ada konfirmasi candle saya tidak akan melakukan open posisi. Wait. Kita cek di NZD USD. Di NZD USD terkonfirmasi downtrend keras ya. Dan sekarang sudah berada di area ini ya, overbought. Just wait ya. Kita tunggu dia menyentuh di EMA ini ya, EMA 50 ya. Kalau kita cek menggunakan P-bow. Kita cek menggunakan P-bow, sebrek. Oke, belum ya. Kita tunggu dia berada di ini ya, golden ratio 50 nih ya. Just wait. Ini untuk di NZD USD ya. Scalping. Alright, kita cek di USD chart. Belum ada konfirmasi candle. Oke. Kita cek di AUD USD terkonfirmasi downtrend juga. Kita cek Fibonacci again. Kita tunggu di golden ratio 38 ya, atau menyentuh di EMA 50 nya nih. Just wait. Kita sudah punya indikasi untuk melakukan open posisi ya. Jadi kalau kalian trading itu bukan asal langsung open posisi, men. Tapi kita harus ya benar-benar menunggu momen ya. Sabar menunggu momen ya everyone. Just wait. Market apa tuh? Oke, kalau kita perhatikan di sini terkonfirmasi uptrend ya. Terkonfirmasi uptrend menyentuh di EMA 50 nih. Apakah akan terjadi sebuah longsor deras? Berada di resisten. Kita cek di H4. Nice. Masih terkonfirmasi uptrend ya. Oke. Kita tandai dulu nih.
Waalaikumsalam. Iya, Jok kantor. Kantor. Mak, jadi lemudi. Oke. Belum ya, belum. Berada di golden ratio 23 nih. Saya akan menunggu di 38 atau menyentuh di EMA 50. Kita cek di gold. Nice, di gold ya. Di sini tadi tembus 40 pips ya. Tembus lebih 40 pips malah. Di sini kalau mau masuk melakukan open posisi sell tunggu agak atas ya everyone. Tunggu terkoreksi menyentuh di EMA 50 nih, baru kita masuk open posisi sell ya. Karena riskan sekali nih. Ambil sedikit-sedikit lah, scalping ya pribadi, jangan tamak ya. Kita cek AUD chart. AUD chart long shoulders. Tanda ada support ya. Terlambat ya, terjadi persilangan nih kalau kita perhatikan, terjadi persilangan nih di Euro AUD time frame 5 menit ya. Shit man, pas dia retest di sini baru kita melakukan open posisi buy ya. Terlambat sekali di sini nih. Open posisi buy seharusnya nih. Euro AUD ya, Euro AUD. Di sini juga terjadi persilangan. Jangan langsung open posisi, tunggu agak atas atau mencoba retest kembali baru kita melakukan open posisi ya. Just sebrek lah, lumayan lah. Kita cek market yang lain, Euro chart. Belum ada market bagus ya. Kita coba scalping di gold ya. Terkonfirmasi downtrend ya. Sebenarnya butuh koreksi menyentuh di EMA 50, tapi kita akan coba melakukan open posisi di sini ya. Kita akan coba melakukan entry ya everyone. Semoga tidak terselebeu indah. Oke. Stop lossnya di sinilah. Kita siapkan stop loss. Oke. Take profit santu-santu saja. Oke, nanti saya akan upload di Instagram ya. Oke, mungkin segitu aja video hari ini. Mungkin nanti kita akan bahas teknik analisa menggunakan Fibonacci ya, atau menggunakan support resisten dan garis trendline. Oke, thanks for support and see you the next video man. Peace man.